Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagi seorang mukmin merupakan dambaannya dalam berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan hayatan thayyibah di dunia dan di hari kemudian mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah adalah sebuah kehidupan yang tentu menyenangkan, membahagiakan. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa, sehingga walaupun dia ditimpa musibah, tidak akan mengurangi rasa bahagia yang dia alami. Ada juga mengatakan beberapa ulama yang lain bahwa hayatan thayyibah itu adalah ketenangan jiwa, kesabaran dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Kemudian ada juga ulama mengatakan bahwa merasakan kelezatan dan kepuasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama mengatakan bahwa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya di dunia itu hayatan thayyibah. Oleh karena itu, banyak manusia mendambakan, orang beriman pasti mendambakan kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, dalam menghadapi setiap musibah dia selalu sabar, dan puas dan mendapat kelezatan yang dirasakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tumbuhnya ma'rifatullah dalam jiwanya. Lalu bagaimana cara mendapatkan hidup dan kehidupan seperti itu? Hayatan thayyibah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin wa unsa
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan dan menjelaskan bagaimana memperoleh dan mendapatkan hayatan thayyibah di dunia dan mendapatkan rahmat ganjaran yang lebih besar, lebih bagus, lebih baik dari apa yang kita kerjakan selama di dunia, yaitu surga. Dalam ayat tersebut Allah menyampaikan dengan cara beramal soleh dengan landasan iman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam ayat tersebut secara jelas dan tegas Allah menyampaikan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang menenangkan jiwa, kehidupan yang membahagiakan lahir dan batin, kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah yang ditimpakan kepadanya, dan kelezatan serta kepuasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuhnya ma'rifatullah dalam jiwanya. Kata Allah, maka beramal solehlah, baik laki maupun perempuan, dengan dasar dan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hayatan thayyibah akan menjadi haknya. Kehidupan yang membahagiakan, yang walaupun kata ulama diberikan ujian, cobaan, musibah, dia tidak akan merasakan atau tidak akan mengurangi rasa bahagianya dalam kehidupan dunia. Bahkan Allah menambahkan, memastikan akan memberikan ganjaran yang jauh lebih baik dari amalan-amalan yang dilaksanakan ketika di dunia, yaitu tidak lain surga di hari kemudian. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Pertanyaannya, amal soleh seperti apakah yang dilakukan sehingga kita memperoleh kehidupan hayatan thayyibah sebagaimana digambarkan di atas tadi? Oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, beliau mengatakan bahwa amal soleh itu adalah perbuatan yang baik yang bersumber dari telaga iman. Itulah amal soleh. Contohnya amal soleh: pekerjaannya dalam mendapatkan rezeki
selalu pekerjaannya itu adalah pekerjaan sesuai dengan ketentuan agama. Cara mendapatkan rezekinya yang halal selalu prosedural, sesuai ketentuan syariat agama. Rezekinya selalu rezeki yang halal. Kemudian hidupnya selalu qanaah. Selalu merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sehingga di dalam dirinya yang ada adalah selalu merasa syukur terhadap segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, sekecil apapun rezeki itu. Selalu merasa cukup. Sehingga dia tidak pernah menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Tidak ada kerakusan dalam hidupnya. Tidak ada kamus kepuasan dalam kehidupannya. Karena selalu merasa cukup dengan nikmat Allah, sekecil apapun itu. Nah, janji Allah ketika kita selalu bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Maka orang yang qanaah selalu ada saja rezekinya. Hidupnya selalu tenang. Keluarganya selalu bahagia. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagai buah dari rasa syukurnya kepada Allah. Sebagai buah dari sifat qanaahnya dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kemudian selalu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti selalu mengedepankan agama Allah dalam kehidupannya. Dia selalu berjalan pada koridor-koridor ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menegakkan agama dalam kehidupannya. Dengan cara senantiasa menegakkan salat. Karena salat adalah tiang agama. Jadi orang yang sholat adalah orang yang berjuang membela agama Allah. Menegakkan agama, menegakkan tiang agama dalam kehidupannya. Selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupannya. Menegakkan kebenaran, mengedepankan kebajikan, itulah makna jihad terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berperang saja. Berperang itu adalah ketika kita mendapat serangan secara fisik yang berkaitan dengan agama kita. Dalam kehidupan yang tenang, bagaimana menolong agama Allah adalah selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran. Itulah makna
membela, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, maka Allah pasti menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkanmu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian contoh amal soleh yang lain yang dikemukakan oleh ulama adalah membenci, tidak suka kembali kepada kekufuran, sebagaimana tidak sukanya dimasukkan ke dalam api. Itulah amal-amal soleh yang harus kita lakukan dalam rangka memperoleh hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malu. Amal soleh seperti itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang menenangkan jiwa, kehidupan yang membahagiakan, dengan penuh kesabaran, ditimpa musibah apapun tidak akan mengurangi rasa bahagianya. Kemudian selalu merasa lezat dan puas dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan tumbuhnya ma'rifatullah dalam jiwa seorang mukmin. Itu yang akan diperoleh bila mana kita menjalankan amal soleh, yaitu rezeki yang halal, selalu qanaah dalam hidup, selalu membela, menolong agama Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya dari yang lain, dan benci, tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana tidak sukanya dimasukkan ke dalam api. Amal soleh seperti itulah yang harus kita lakukan bila kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah dan ingin mendapatkan ganjaran pahala rahmat yang melebihi dari amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana janji Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Tidak lain yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Kesimpulannya adalah bahwa jika kita ingin mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang membahagiakan, yang memuaskan, yang lezat, penuh ma'rifatullah, dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan cara
beramal soleh, yaitu perbuatan baik yang bersumber dari telaga iman. Sebagaimana dimaksudkan oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, sebagaimana dicontohkan di atas tadi, bentuk-bentuk amal soleh yang harus kita lakukan dalam meraih dan mencapai hayatan thayyibah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.